Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Membingungkan. Chapter 32. Membingungkan. Sungguh tidak terduga bahwa Yun San dari Misty Cloud Sekte sebenarnya masih hidup. Itu benar-benar melebihi harapan saya. Ekspresi Sun Er berubah mengikuti kata-kata samar dari mulut Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, alisnya sedikit vertikal dan kilatan dingin melintas di mata berair musim gugurnya saat dia berkata dengan lembut. Ini memang cukup merepotkan. Xiaoyan juga menghela nafas pelan. Jika bukan karena keberadaan Yun San, Misty Cloud Sekte tidak akan bisa mengejarnya sampai dia harus melarikan diri jauh-jauh dari Kekaisaran Jiama. Sudut mata Xiaoyan melirik ke sudut dinding yang gelap dan hitam, di mana orang bisa berbelok, di belakangnya. Dia mendengar suara pelan langkah kaki, yang perlahan pergi dari tempat itu. Saat itulah dia menoleh untuk melihat Sun Er. Ekspresinya serius saat dia berkata, Sun Er, ada sesuatu yang aku ingin kamu katakan dengan jujur kepadaku, karena ini sangat penting. Oh, Sun Er terkejut saat mendengar ini. Ketika dia melihat wajah serius Xiaoyan, dia langsung mengangguk dan berkata, selama Sun Er tahu, Sun Er secara alami tidak akan menyembunyikan apapun yang ingin diketahui Xiaoyan GG. TL, GG, kakak laki-laki atau digunakan untuk panggilan teman kerabat laki-laki yang lebih tua, terakhir biasanya digunakan dengan penuh kasih sayang oleh perempuan. Setelah pertama kali aku berhasil meninggalkan Misty Cloud Sekte, aku khawatir Misty Cloud Sekte akan melibatkan klan Xiao karena kemarahan mereka. Sebenarnya memang begitu. Ketika saya kembali ke kota Wutan, klan Xiao telah menerima balas dendam dari tetua pertama dari Misty Cloud Sect. Suara Xiaoyan sedikit gelap dan dingin. Ekspresi Sun Er segera berubah saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Alisnya hampir vertikal dan pupilnya mengandung sedikit amarah. Bukankah Misty Cloud Sect ini sedikit terlalu berani? Apakah klan menderita pukulan serius? Ada beberapa kerugian tapi tidak terlalu serius. Namun, ayah diusir dari kota Wutan oleh 3 tetua dari Misty Cloud Sect. Sejak hari itu, dia menghilang. Suara Xiaoyan mungkin terdengar sangat tenang tetapi tangannya, di antara Sun Er, sedikit gemetar dan masih mengungkapkan kemarahan di dalam hatinya. Hilang. Sun Er awalnya terkejut. Segera setelah ini, wajahnya juga menjadi gelap dan serius untuk pertama kalinya. Dia dengan jelas memahami posisi Xiao Zhan di hati Xiaoyan. Oleh karena itu, dia juga tiba-tiba menyadari mengapa Xiaoyan benar-benar sekali lagi mengambil risiko untuk mengisi ke Misty Cloud Sect setelah berhasil meninggalkannya. Menurutku Paman Xiao Zhan seharusnya mendarat di tangan Misty Cloud Sect, kan? Sun Er menyuarakan pikirannya. Tidak, tatapan Xiaoyan menatap langsung ke Sun Er. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, tetua pertama dari Misty Cloud Sekte, yang mengejar ayah, telah dibunuh olehku. Sebelum meninggal, dia mengatakan bahwa saat dia mengejar ayah, ayah tiba-tiba menghilang secara aneh. Betul sekali, dia menghilang di bawah mata tetua pertama dari Misty Cloud Sekte, yang mengejarnya. Mata Xiaoyan terfokus pada wajah Sun Er saat dia perlahan berkata, kurasa ayah mungkin tidak menghilang sendiri. Sebaliknya, dia ditangkap oleh orang kuat yang misterius. Orang kuat yang misterius. Alis Willow Sun Er semakin dalam saat dia mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap Xiaoyan saat dia berkata, apa yang Xiaoyan GG ingin tanyakan pada Sun Er? Sun Er, aku tahu kamu bukan seseorang dari klan Xiao dan latar belakangmu juga sangat kuat. Saya tidak tahu persis hubungan seperti apa yang dimiliki kekuatan di belakang Anda dengan klan Xiao, tetapi saya memiliki sumber informasi sendiri. Oleh karena itu, kurasa hilangnya ayah mungkin terkait dengan faksi di belakangmu. Saya percaya kamu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Namun, saya perlu menemukan bukti bahwa ayah saya aman. Jika tidak, saya akan mengalami masalah makan dan tidur dengan nyenyak. Xiaoyan memegang tangan Sun Er saat dia berkata dengan suara yang dalam. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan wajah Sun Er berubah sedikit. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat tenang,
bukan itu masalahnya. Itu pasti bukan mereka. Mereka dan klan Xiao memiliki bekal tertentu. Karena itu, mereka pasti tidak akan melakukan sesuatu yang kurang ajar, seperti menangkap seseorang secara paksa. Kekuatan mengikat dari ketentuan semacam ini tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Oleh karena itu, bahkan jika ada seseorang di antara mereka yang melakukan ini, dia akan menghadapi tantangan yang berat. Selain itu, karena orang itu mampu menangkap Paman Xiao Zhan di depan Do Wang tanpa membiarkan siapapun mengetahuinya, kekuatan orang itu setidaknya harus sekelas Do Wang. Selama jangka waktu ini, saya belum menerima berita apapun tentang ini. Tidak, dengan pengecualian diriku, tidak ada seorang pun di klan Xiao yang menemukan orang yang kuat dari kelas Do Wang. Apa gunanya orang kuat lain yang secara misterius menangkap ayahku? Hanya faksi di belakangmu yang memiliki hubungan dengan klan Xiao yang aku sadari. Di saat yang sama, mereka juga memiliki kekuatan semacam ini. Dengan tebakan di dalam hatinya yang digulingkan, tangan yang digunakan Xiao Yan untuk memegang tangan Sun Er tiba-tiba mengencang. Ada kemarahan tambahan dalam suaranya. Xiao Yan GG, Sun Er benar-benar tidak berbohong padamu. Faksi di belakangku memang memiliki hubungan dengan klan Xiao. Saat ini, saya tidak dapat memberitahu Anda beberapa detail dan alasannya. Jika saya memberitahu Anda, itu malah akan merugikan Anda. Namun, mengenai masalah Paman Xiao Zhan, Sun Er meyakinkanmu bahwa itu pasti tidak dilakukan oleh mereka. Ekspresi Sun Er yang awalnya tenang segera hancur saat dia melihat wajah Xiao Yan, yang mengandung sedikit kemarahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan sikap sedih. Melihat wajah Sun Er, yang berisi beberapa keluhan, Xiao Yan juga secara bertahap memulihkan pikiran jernihnya. Tangannya dengan lembut menggaruk kepalanya dan menghembuskan nafas dalam-dalam sambil bergumam. Sepertinya ada beberapa rahasia di dalam klan Xiao yang tidak kusadari. Baiklah, karena Anda tidak mau mengatakan apa-apa, saya tidak akan memaksa Anda, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan. Dan ini tidak dilakukan oleh faksi di belakang Anda. Saya khawatir Mystic Cloud Sekte akan tetap menjadi tersangka terbesar. Sekte itu tampaknya tidak sesederhana yang dipikirkan semua orang. Baiklah, kamu bisa kembali dan istirahat dulu. Masih ada kompetisi kualifikasi besok. Kesampingkan untuk sementara masalah tentang ayah. Meskipun saya tidak yakin tentang kondisinya saat ini, setidaknya nyawanya tidak dalam bahaya. Saya harus segera meningkatkan kekuatan saya. Jika tidak, bahkan jika aku berhasil menemukan jejak ayahku di masa depan, aku khawatir aku juga tidak akan memiliki kekuatan untuk mengambilnya. Xiao Yan menoleh ke arah Sun Er. Dia menepuk kepalanya, tersenyum, dan berbicara dengan cara yang menghibur. Saya akan meminta seseorang untuk membantu menyelidiki masalah ini dan akan segera memberitahu Anda jika saya memiliki petunjuk. Sun Er mengangguk. Tangan halusnya tiba-tiba terjalin bersama saat matanya yang cerah menatap Xiao Yan. Dengan cara yang agak tidak pasti, dia bertanya, Xiao Yan GG, maukah kamu menyalahkan Sun Er karena tidak memberitahumu faksi yang tepat di belakangku, serta hubungan mereka dengan klan Xiao? Apakah kamu akan menyakitiku? Xiao Yan tersenyum, mengusap kepala Sun Er dan bertanya. Sun Er sedikit terkejut. Senyuman muncul di wajah cantiknya saat dia menggelengkan kepalanya dan berbisik, aku tidak akan. Karena itu, saya percaya Anda. Ini sudah larut. Istirahatlah. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan memeluk sosok yang lembut, tampaknya tanpa tulang, dan cantik itu sejenak. Dia segera melepaskannya, melambaikan tangannya ke arahnya, dan akhirnya berbalik sebelum berjalan ke kamarnya. Sun Er menganggukkan kepalanya sedikit saat dia menatap punggung Xiao Yan, yang telah menghilang di kusen pintu. Dia merenung sejenak sebelum berbalik, dan dengan cepat berjalan kembali ke kamarnya. Dengan membalikkan tangannya, dia menutup pintu kamar dan menjentikkan jarinya dengan lembut. Gumpalan cahaya keemasan melesat ke sudut tertentu ruangan. Sebuah bayangan hitam gelap segera menjadi terdistorsi sebelum berubah menjadi sosok manusia berwarna hitam. Muncul di dalam ruangan, dengan satu lutut berlutut di tanah.
Biarkan Lingxi pergi ke gunung di belakang akademi besok. Selain itu, kirim seseorang untuk menanyakan apakah ada jejak orang kuat misterius di dalam Kekaisaran Jiama. Selain itu, saya memerlukan semua informasi tentang mistik Cloud Sect. Wajah Sun Er tenang saat dia melirik bayangan hitam itu. Suaranya jelas dan dingin saat dia memesan. Ya, Xiao Jie. Bayangan hitam itu tidak menyuarakan pertentangan apapun ketika dia mendengar perintah Sun Er. Mengikuti kemunculan suara wanita yang lembut, tubuhnya bergoyang dan sekali lagi berubah menjadi bayangan gelap, yang melebur ke dalam kegelapan sebelum benar-benar menghilang. TL, Xiao Jie, wanita muda dari keluarga kaya atau berkuasa tertentu. Sun Er hanya menghela nafas lega saat melihat bayangan hitam menghilang. Suara gumamannya dengan lembut bergema di dalam ruangan. Sialan, siapa sebenarnya yang melakukan ini? Dia benar-benar mengarahkan pandangannya pada Paman Xiaozan. Cahaya matahari yang redup dan hangat tersebar dari langit keesokan paginya. Menyusul kemunculan lambat sinar matahari yang menyilaukan di atas cakrawala. Akademi, yang tadinya sunyi sepanjang malam, sekali lagi dipenuhi dengan energi. Pria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya berulang kali menyerbu dari seluruh penjuru akademi. Tujuan mereka sangat jelas. Itu adalah stadion besar di tengah akademi. Kompetisi kualifikasi 2 hari ini sepertinya menjadi acara akbar tahunan di Akademi Jianan. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi adalah semua orang yang termasuk dalam grup luar biasa. Persaingan raksasa di antara mereka layak untuk disaksikan. Selain itu, kompetisi kualifikasi tahun ini masih diikuti oleh Xiao Sun Er, Bai San, serta wanita muda berpakaian merah, yang termasuk di antara orang-orang paling berprestasi di akademi. Fakta ini saja telah mengumpulkan lebih dari setengah penonton. Tentu saja, selain ketiganya, Akademi Jianan yang besar masih memiliki beberapa pesaing luar biasa lainnya. Di antara mereka, Xiao Yan, yang mampu mengalahkan lawannya dengan menggunakan metode gaya Blitzkrieg meski baru saja tiba, secara alami adalah orang yang menjadi fokus perhatian. Terlebih lagi, hubungan intim yang terjalin antara dia dan Sun Er, yang dipandang oleh banyak murid laki-laki sebagai dewi di hati mereka, menyebabkan banyak orang mengertakkan gigi, ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Setelah mencuci dirinya sendiri di dalam rumah, Xiao Yan, bersama dengan instruktur Ruoling, Sun Er, dan Xiao Yu keluar rumah bersama. Setelah itu, mereka berjalan menuju stadion. Sebagai orang yang menjadi fokus perhatian di akademi, ada tatapan yang tak terhitung jumlahnya, yang mengandung berbagai jenis emosi, ditembakkan selama perjalanan, menyebabkan dahi Xiao Yan terasa mati rasa. Melihat ekspresinya yang tak berdaya, Sun Er di sisinya juga tak bisa menahan tawa pelan. Senyumannya yang anggun dan hangat seperti lotus langsung menyebabkan suara orang menelan air liur terdengar dari kedua sisi jalan. Di bawah tatapan panas yang menyengat, kelompok itu melanjutkan dengan segera kelompok Xiao Yan berjalan ke stadion, yang sudah penuh sesak dengan orang-orang. Setelah itu, mereka berjalan menuju tempat duduk yang telah ditentukan. Dengan Sun Er dan Xiao Yan, pasangan yang menarik tatapan ini, tatapan seluruh stadion secara alami langsung dialihkan ke mereka. Setelah duduk di kursinya yang telah ditentukan, alis Xiao Yan tiba-tiba bergerak-gerak saat berbicara dengan Sun Er. Dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke galeri tontonan di sisi yang berlawanan. Di tempat itu, yang merupakan lokasi pengamatan yang sangat bagus, Bai San berpakaian putih sedang berdiri, sambil mengatupkan kedua tangannya. Melihat tatapan Xiao Yan melihat ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.